Di banyak rumah sakit, ada satu momen yang sering kita jumpai. Saat seseorang terbaring diam, napasnya berubah ritme, matanya terbuka, namun tidak benar-benar menatap apapun. Di sekelilingnya, biasanya keluarga berdiri dalam kebingungan dan kecemasan, lalu bertanya-tanya tentang satu hal yang jarang diucapkan dengan lantang. Apakah ini masih normal, atau sesuatu sedang benar-benar berakhir? Selama ratusan tahun, bahkan sains tidak mampu memberi jawaban yang tegas. Kematian sering dipahami sebagai peristiwa mendadak, jantung berhenti, lalu segalanya selesai. Namun, pandangan itu mulai runtuh pada akhir abad ke-20. Tepatnya pada tahun 1960-an, seorang psikiater Swiss Amerika bernama Elisabeth Kubler-Ross melakukan sesuatu yang pada masanya dianggap tidak lazim. Ia duduk lama bersama para pasien yang hampir meninggal, bukan untuk mengobati, bukan untuk memperpanjang hidupnya, melainkan untuk mengamati dengan seksama apa yang sebenarnya terjadi. Dalam bukunya yang berjudul On Death and Dying, yang diterbitkan pada tahun 1969, Kubler-Ross mencatat satu temuan penting. Kematian jarang berlangsung secara rumit. Tubuh manusia justru memperlihatkan pola yang berulang, dari satu individu ke individu lain. Penemuan ini mengubah cara dunia medis memahami akhir kehidupan. Kematian tidak lagi dipandang sebagai kegagalan sistem yang terjadi tiba-tiba, melainkan sebagai proses biologis yang berjalan bertahap dan dapat diamati. Disinilah konsep active dying phase muncul, yaitu fase terakhir kehidupan, ketika tubuh mulai menutup fungsinya satu persatu. Penelitian lanjutan di bidang perawatan paliatif menunjukkan fase ini umumnya berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa hari. Dalam kasus yang sangat jarang, durasinya bisa jauh lebih panjang. Namun yang penting bukan durasinya, melainkan polanya. Urutannya cenderung konsisten, dan hampir selalu dimulai dari satu hal yang paling mendasar, yaitu energi. Tubuh manusia sesungguhnya hidup karena energi metabolik. Setiap gerakan kecil, seperti berkedip, menelan, menutup mulut, memerlukan pasokan energi dan kendali saraf yang stabil. Ketika pasokan energi menurun drastis, tubuh tidak langsung mati secara total. Ia dapat memilih dengan mematikan sistem yang tidak esensial terlebih dahulu. Karena itulah, tanda paling awal yang diamati para dokter adalah penurunan kesadaran. Pasien mulai jarang merespons, tidak bereaksi ketika dipanggil, tidak melakukan kontak mata. Ini bukanlah kehilangan diri. Ini adalah keputusan biologis. Otak, sebagai pusat kendali, mulai menurunkan aktivitas sadar. Sisa energi lalu diarahkan ke fungsi yang paling mendasar. Kesadaran tidak dipertahankan sampai akhir. Sebaliknya, yang dipertahankan adalah fungsi yang vital. Dan seiring proses itu, wajah perlahan berubah. Mata seringkali tetap terbuka, atau hanya setengah tertutup. Mulut terbuka, kadang dengan lidah sedikit keluar. Bagi keluarga dan kerabat, pemandangan ini terasa tidak nyaman. Namun secara fisiologis, penyebabnya dapat dijelaskan. Menutup mata dan mulut membutuhkan kerja otot kecil yang terus-menerus. Dan selama masih ada energi, ketegangan otot itu masih dapat dipertahankan. Namun, ketika energi tidak lagi tersedia, ketegangan dilepaskan, bukan karena tubuh menderita, melainkan karena tubuh berhenti memaksa dirinya sendiri. Sementara pada fase yang sama, hampir semua pasien berhenti makan dan minum, dan disinilah sering muncul kepanikan terbesar. Namun, Cicely Saunders, pendiri gerakan hospice modern di Inggris pada tahun 1967, menjelaskan bahwa ini adalah bagian alami dari proses sekarat. Perlu diketahui, sistem pencernaan termasuk salah satu sistem yang paling boros energi. Ketika tubuh memasuki fase akhir, sistem ini dimatikan lebih awal. Akibatnya, tubuh tidak lagi merasakan lapar, tidak lagi membutuhkan nutrisi, dan pada titik ini, memaksanya justru tidak membantu. Sebaliknya, hal itu sering menciptakan ketidaknyamanan. Kemudian muncul perubahan yang paling sering disalahpahami, yaitu pernapasan. Ketika napas tidak lagi teratur, kadang cepat, lalu melambat, kadang terdengar dalam, lalu berhenti sejenak. Bagi banyak orang, pola ini langsung dibaca sebagai tanda kehabisan oksigen. Namun, penelitian paliatif modern menunjukkan hal yang berbeda. Perubahan ini bukan terjadi
karena kegagalan mekanisme paru-paru semata, melainkan karena perubahan metabolisme dan kimia darah seiring sistem internal tubuh yang berhenti bekerja secara bertahap. Pada fase ini, pasien tidak sedang mati lemas, tidak sedang berjuang untuk bernapas. Yang terjadi sebenarnya adalah respons otomatis tubuh saat ia menyesuaikan diri dengan fase akhirnya. Lalu muncul satu suara yang sering dianggap paling menakutkan, bunyi gemericik saat bernapas. Dalam terminologi medis, kondisi ini disebut sebagai terminal secretion dan lebih dikenal sebagai death rattle. Namanya memang terdengar mengerikan, namun mekanismenya sebenarnya dapat dijelaskan. Tubuh manusia selalu memproduksi air liur. Dalam kondisi normal, otak memerintahkan kita untuk menelan secara refleks, dan dalam kondisi ini, refleks tersebut berhenti total, sementara air liur tetap diproduksi. Namun tidak lagi bisa ditelan. Akibatnya, cairan menumpuk di bagian belakang mulut, dan ketika udara melewatinya, muncullah suara itu. Hal penting yang dicatat para dokter hospice adalah suara tersebut tidaklah menyakitkan bagi pasien. Ia tidak terganggu olehnya. Karena itulah, tenaga medis tidak menilai kenyamanan dari suara napas, melainkan dari isyarat tubuh. Jika pasien gelisah, mengerutkan wajah, atau bergerak tidak teratur, itu menandakan ketidaknyamanan. Sebaliknya, jika tubuhnya tenang, rileks, dan tidak bereaksi, itu justru tanda bahwa ia berada dalam kondisi yang nyaman. Seiring waktu, perubahan lain pun mulai terlihat. Warna kulit perlahan berubah, dimulai dari bagian paling ujung tubuh. Jari tangan dan kaki menjadi keunguan atau abu-abu. Pada sebagian kasus, perubahan ini meluas hingga lutut dan ujung hidung. Kondisi ini terjadi karena sirkulasi darah perifer secara bertahap menurun. Sebagai tambahan informasi, sirkulasi darah perifer merujuk pada aliran darah ke jaringan tubuh di luar jantung dan paru-paru. Pada fase akhir kehidupan, melemahnya fungsi jantung menurunkan kemampuan tubuh untuk memompa darah ke seluruh jaringan. Hingga pada saat yang sama, suhu tubuh menjadi tidak stabil, kadang terasa panas, lalu dingin. Sensor pengatur suhu yang biasanya bekerja sangat presisi mulai gagal, bukan karena kesalahan, melainkan karena sistemnya memang sedang ditutup. Dan jika seluruh tanda ini disatukan, satu kesimpulan ilmiah menjadi jelas. Tubuh manusia tidaklah runtuh secara acak menjelang kematian. Justru, ia mengikuti urutan biologis yang konsisten, yang telah diamati, dicatat, dan dipahami selama puluhan tahun. Tubuh perlahan menyelesaikan tugasnya, satu sistem pada satu waktu. Dan ketika sistem terakhir itu berhenti, kita tidak lagi berbicara tentang sekarat. Kita memasuki fase berikutnya, tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah kehidupan biologis benar-benar berakhir. Ketika napas terakhir berhenti, banyak orang mengira segalanya berakhir di titik itu, seolah-olah hidup terputus begitu saja. Namun bagi sains, momen ini bukanlah penutup proses, melainkan awal dari fase berikutnya. Pada abad ke-19, seorang dokter Prancis bernama Marie-Françoise Xavier Bichat termasuk orang pertama yang menantang pandangan lama tentang kematian. Tepatnya pada tahun 1800, Bichat menyimpulkan bahwa kematian bukanlah satu peristiwa tunggal, melainkan kegagalan bertahap dari sistem-sistem tubuh. Pandangan inilah yang kemudian menjadi dasar fisiologi modern. Artinya, ketika jantung berhenti berdetak, tubuh tidak langsung mati secara menyeluruh. Menit-menit pertama setelah jantung berhenti, justru berlangsung dengan sangat terstruktur. Tanpa denyut, darah tidak lagi mengalir. Ia tunduk pada gravitasi, lalu mulai mengendap di bagian tubuh yang paling bawah. Fenomena ini dikenal sebagai livor mortis. Kulit perlahan berubah warna, dari pucat menjadi keunguan. Ini bukanlah tanda pembusukan. Ini adalah hukum fisika yang bekerja pada tubuh manusia. Pada beberapa jam kemudian, perubahan lain pun mulai terlihat. Otot-otot yang sebelumnya rileks, perlahan mengeras. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai rigor mortis. Sejak akhir abad ke-19, proses ini dipelajari secara serius ketika para ilmuwan mulai memahami bahwa kontraksi dan relaksasi otot bergantung pada energi kimia bernama ATP. Sebagai tambahan informasi, ATP sendiri adalah molekul sumber energi utama sel yang memberi bahan bakar untuk semua aktivitas biologis. Ketika ATP habis dan tidak lagi diproduksi, otot terkunci pada posisi terakhirnya. Sekali lagi, ini bukanlah kehancuran yang terjadi secara acak. Ini adalah konsekuensi langsung dari berhentinya sistem metabolisme. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan, suhu tubuh pun mulai menurun. Karena tanpa pembakaran energi, tubuh tidak lagi menghasilkan panas. Ia mendingin mengikuti suhu pada lingkungan, sebuah proses yang dikenal sebagai algor mortis.
Pada titik inilah satu hal penting sering disalahpahami. Banyak orang mengira tubuh menjadi kosong, padahal justru sebaliknya. Pada pertengahan abad ke-20, mikrobiologi modern mengungkap satu fakta yang cukup mengejutkan. Tubuh manusia sebenarnya bukan hanya dihuni oleh sel manusia, ia juga menjadi rumah bagi sekitar triliunan mikroorganisme. Saat sistem kekebalan berhenti bekerja, mikroorganisme inilah yang mulai mengambil alih. Bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari siklus biologis. Proses ini dikenal sebagai dekomposisi. Namun dekomposisi sendiri bukan sekadar pembusukan. Ini adalah aktivitas biologis. Para ahli forensik mencatat bahwa bakteri di dalam usus menjadi aktor utama pada tahap awal. Mereka memecah jaringan tubuh, lalu melepaskan senyawa kimia ke lingkungan sekitarnya. Proses ini pun berlangsung secara bertahap, dapat dipelajari, dan bahkan digunakan untuk memperkirakan waktu kematian. Di titik inilah, sains mulai menyentuh prinsip yang jauh lebih besar. Prinsip yang tidak hanya berlaku pada tubuh manusia, tetapi pada seluruh alam semesta. Pada tahun 1842, seorang fisikawan Jerman bernama Julius Robert von Mayer mulai merumuskan hukum kekekalan energi dan menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Ia hanya dapat berubah bentuk, dan tubuh manusia tunduk pada hukum yang sama. Semisal ketika seseorang dikremasi, energi kimia di dalam tubuh dilepaskan sebagai panas. Dan ketika dikubur, energi yang sama dilepaskan secara perlahan melalui proses biologis. Dalam kedua kasus itu, tidak ada energi yang hilang, yang berubah hanyalah bentuknya. Penelitian ekologi modern menunjukkan bahwa unsur-unsur tubuh manusia, terutama karbon, nitrogen, dan fosfor kembali ke tanah, diserap oleh mikroorganisme, digunakan oleh tumbuhan, lalu masuk kembali ke rantai makanan. Dalam konteks ini, kematian bukanlah penghapusan, ia adalah redistribusi materi dan energi. Menariknya adalah, gagasan ini memiliki kesejajaran yang kuat dengan cara banyak teks keagamaan menggambarkan manusia, bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sains tidak menambahkan makna baru pada ayat-ayat tersebut. Ia hanya menjelaskan bagaimana proses itu berlangsung secara fisik. Apa yang dulu dianggap sebagai misteri, kini dapat dipetakan tahap demi tahap. Bukan untuk menghilangkan makna spiritualnya, melainkan untuk menunjukkan bahwa alam bekerja dengan hukum yang konsisten. Disinilah ketakutan manusia sering muncul, bukan karena kematian itu sendiri, melainkan karena ketidaktahuan tentang prosesnya. Penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa rasa takut terhadap kematian berkorelasi kuat dengan ketidakpastian. Semakin sedikit yang dipahami, semakin besar ketakutannya. Namun, ketika proses ini mulai dipahami sebagai bagian dari siklus alam, perspektif mulai berubah. Kematian tidak lagi terlihat sebagai jurang kosong, melainkan sebagai peralihan fase. Dan pemahaman ini membawa implikasi yang tidak kecil. Jika hidup memiliki akhir yang pasti, maka setiap waktu di dalamnya memiliki harga. Waktu terbatas, energi berpindah, dan manusia adalah bagian dari sistem yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dalam pandangan ini, kematian bukanlah kegagalan, bukan kesalahan, bukan kehampaan. Ia adalah proses alam yang sama tuanya dengan kehidupan itu sendiri. Tubuh berhenti, materi berubah, energi berpindah, dan siklus itu akan terus berjalan menunggu gilirannya.